Bayangkan sebuah masjid yang penuh sesak di hari Jumat. Jamaah duduk rapi, suasana hening, udara terasa tenang. Seperti khutbah pada umumnya, tak ada yang tampak aneh. Namun ketika sang ustaz mulai berbicara, nada suaranya terdengar berbeda. Kalimat demi kalimat meluncur dengan tegas, lugas dan tanpa kompromi. Bukan kata-kata yang menenangkan, tapi kata-kata yang menyentuh luka dan membuka kenyataan. Beberapa jamaah menunduk, sebagian lain gelisah, dan ada yang terdiam mematung. Tak ada yang menyangka, khutbah yang baru saja mereka dengar akan menjadi khutbah terakhir ustadz ini di mimbar tersebut. Beberapa hari kemudian, potongan ceramah itu viral, menyebar cepat di media sosial, menuai pujian sekaligus kecaman. Hingga akhirnya, satu kabar mengejutkan muncul ke permukaan. Sang ustaz dilaporkan. Apa sebenarnya isi khutbah itu? Kesalahan apa yang dituduhkan? Atau justru kebenaran memang selalu beresiko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Umat, di channel ini kami berusaha menghadirkan kisah-kisah nyata, refleksi dakwah, dan peristiwa yang mengajak kita berpikir lebih dalam tentang iman, keberanian, dan kebenaran. Apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar cerita viral, tapi sebuah pelajaran berharga tentang konsekuensi menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kami mengajak sahabat semua untuk mendukung channel Cahaya Umat dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Dukungan sederhana dari kalian sangat berarti agar Cahaya Umat terus konsisten menyebarkan konten yang mencerahkan, menyejukkan, dan membangkitkan kesadaran umat. Semoga setiap dukungan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir. Pagi itu, suasana masjid tampak seperti biasanya. Jamaah berdatangan sejak azan pertama, memenuhi saf-saf yang tersusun rapi. Wajah-wajah lelah bercampur harap, membawa beban hidup masing-masing. Ada pedagang, pegawai, buruh, hingga orang-orang yang datang sekadar ingin menunaikan kewajiban. Tak seorang pun menduga bahwa hari itu akan menjadi momen yang tak terlupakan. Ketika waktu khutbah tiba, sang ustaz melangkah naik ke mimbar dengan langkah tenang. Pakaian sederhana, wajah teduh, tanpa gestur berlebihan. Namun, sejak salam pertama diucapkan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan dari intonasinya yang keras, melainkan dari keteguhan dalam setiap kata yang ia sampaikan. Kalimat pembuka yang biasanya berisi pengantar ringan, hari itu berubah menjadi pengingat yang dalam. Ia tidak memulai dengan cerita jenaka atau kisah pengantar yang menenangkan. Sang ustaz langsung mengajak jamaah untuk merenung tentang keadaan iman, tentang tanggung jawab sebagai seorang muslim, dan tentang keberanian menghadapi kebenaran. Setiap kalimat disusun dengan rapi, namun tajam, seolah diarahkan langsung ke hati para pendengarnya. Masjid yang biasanya dipenuhi suara batuk dan gesekan sandal, kini benar-benar sunyi. Beberapa jamaah mulai menundukkan kepala. Ada yang memejamkan mata, ada pula yang menggenggam tangan dengan gelisah. Bukan karena marah, tapi karena merasa tersentuh di titik yang paling jujur. Sang ustaz berbicara tentang bagaimana agama seringkali hanya dijadikan simbol, bukan pedoman hidup. Tentang ibadah yang ramai di lisan, namun sepi dalam akhlak dan perbuatan. Tanpa menyebut nama atau menunjuk pihak tertentu, pesannya terasa sangat jelas. Ia menegaskan bahwa kebenaran tidak boleh dikaburkan demi kenyamanan, dan dakwah tidak boleh dibungkam hanya karena takut menyinggung perasaan. Kata-katanya tidak meledak-ledak, justru disampaikan dengan nada tenang, seolah mengajak jamaah bercermin pada diri sendiri. Waktu berjalan, namun tak satu pun jamaah tampak kehilangan fokus. Biasanya pada menit-menit tertentu,
ada yang melirik jam atau menggeser posisi duduk. Hari itu berbeda. Semua mata tertuju ke mimbar. Semua telinga seakan dipaksa untuk mendengar lebih dalam. Bahkan hembusan kipas angin terdengar begitu jelas di sela-sela keheningan. Sang ustaz kemudian mengingatkan tentang amanah mimbar, bahwa mimbar bukan tempat mencari popularitas, bukan pula alat untuk menyenangkan semua pihak. Mimbar adalah tempat menyampaikan kebenaran, meski berat, meski beresiko. Kalimat itu terasa sederhana, namun dampaknya begitu kuat. Seakan menjadi isyarat bahwa apa yang akan ia sampaikan bukanlah hal biasa. Di sudut masjid, beberapa jamaah tampak saling melirik, bukan untuk berbincang, melainkan karena merasa pesan itu begitu relevan dengan kondisi sekitar. Ada kegelisahan yang tak terucap, ada kesadaran yang mulai tumbuh perlahan. Khutbah itu bukan sekadar nasihat, tapi peringatan yang membangunkan. Saat khutbah pertama hampir berakhir, suasana semakin berat. Bukan berat karena bosan, melainkan karena kebenaran memang sering datang dengan rasa tidak nyaman. Namun justru disitulah letak keindahannya. Sang ustaz menutup bagian itu dengan doa singkat, lalu duduk sejenak sebelum melanjutkan khutbah berikutnya. Tak ada yang bertepuk tangan, tak ada yang bersuara, hanya keheningan yang berbicara. Dan tanpa disadari, khutbah hari itu telah meninggalkan bekas yang dalam di hati banyak orang. Sebuah khutbah yang sejak awal terasa berbeda, dan perlahan mengarah pada peristiwa besar yang belum disadari siapapun saat itu. Khutbah berlanjut ke bagian yang lebih dalam. Jika pada awalnya jamaah diajak merenung, maka pada bagian ini mereka mulai dihadapkan pada kenyataan. Sang ustadz kembali berdiri, menatap jamaah dengan pandangan yang teduh namun penuh ketegasan. Suaranya tetap tenang, tidak meninggi, namun justru itulah yang membuat setiap kata terasa lebih berat. Ia mulai berbicara tentang fenomena yang sering terjadi di tengah umat, tentang bagaimana kebenaran terkadang disaring, dipilih, bahkan disesuaikan dengan kepentingan, tentang bagaimana sebagian orang lebih suka mendengar nasihat yang menenangkan dibanding peringatan yang menyadarkan. Kalimat-kalimat itu meluncur tanpa menyebut siapapun, namun seolah setiap orang merasa sedang diajak bicara secara pribadi. Beberapa jamaah mulai mengubah posisi duduk. Ada yang menarik nafas panjang, ada yang menghela pelan. Bukan karena lelah, melainkan karena kata-kata itu terasa menusuk ke dalam hati. Sang ustadz menegaskan bahwa agama bukan sekedar ritual, bukan hanya rutinitas mingguan, melainkan komitmen untuk hidup jujur, adil, dan bertanggung jawab, meski konsekuensinya berat. Ia mengingatkan bahwa dakwah tidak selalu disukai. Sejarah telah membuktikan para pembawa kebenaran seringkali mendapat penolakan, bahkan dari orang-orang terdekatnya sendiri. Namun menurutnya, disitulah ujian keikhlasan berada. Apakah seseorang menyampaikan kebenaran karena Allah atau karena ingin diterima manusia? Masjid semakin sunyi. Tak terdengar bisik-bisik. Tak ada yang berani mengalihkan pandangan. Beberapa wajah tampak tegang, sebagian lainnya terlihat termenung. Kata-kata sang ustadz bukan bernada tuduhan, tetapi cermin yang memaksa siapapun untuk bercermin. Dan bercermin pada diri sendiri memang tidak selalu nyaman. Ia lalu menyinggung tentang amanah ilmu, bahwa orang yang diberi ilmu memiliki tanggung jawab lebih besar. Diam saat melihat penyimpangan bukanlah pilihan yang mudah, namun membungkam kebenaran demi keamanan pribadi juga bukan sikap yang benar. Kalimat ini terasa sangat dalam, seolah bukan hanya ditujukan kepada jamaah,
tetapi juga kepada dirinya sendiri. Di beberapa saf, terlihat jamaah yang menunduk lama. Ada yang memejamkan matanya, ada yang mengusap wajahnya perlahan. Khutbah ini tidak memancing emosi, tidak mengobarkan amarah, namun justru menggugah kesadaran yang paling sunyi. Kesadaran bahwa setiap orang memiliki peran, sekecil apapun, dalam menjaga nilai kebenaran. Sang Ustadz menutup bagian ini dengan pengingat bahwa kebenaran sejati tidak pernah takut pada ancaman, namun penyampainya tetap harus siap dengan segala risikonya. Ia tidak meminta simpati, tidak pula mengeluh. Ia hanya menyampaikan dengan nada yang jujur dan bersahaja. Saat ia berhenti sejenak, suasana masjid terasa berat oleh keheningan. Jamaah seakan memahami bahwa khutbah ini bukan sekedar nasihat rutin. Ada pesan besar yang sedang disampaikan, sebuah pesan yang mungkin akan berutut panjang setelah mimbar ditinggalkan. Dan tanpa disadari, kata-kata yang baru saja terucap telah meninggalkan jejak yang dalam, bukan hanya di hati jamaah, tetapi juga di luar masjid, pada mereka yang kelak akan mendengarnya melalui potongan-potongan video yang tersebar. Khutbah semakin mendekati puncaknya. Setelah kata-kata yang menusuk hati, suasana masjid berubah total. Biasanya, di menit-menit terakhir khutbah, terdengar suara batuk atau gesekan sandal yang bergerak di lantai. Namun hari itu, hanya ada keheningan yang padat. Setiap kata yang keluar dari mulut sang ustadz seolah menempel di udara, menembus setiap pendengarnya dengan kekuatan yang tak terlihat namun sangat terasa. Beberapa jamaah menunduk terlalu lama, seolah takut pandangan mereka tertangkap. Sebagian lain menggenggam tangan sendiri atau menyentuh sajadah dengan perlahan, seakan mencari ketenangan dalam tiap sentuhan. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada percakapan kecil, hanya atmosfer yang berat dan menegangkan. Rasa penasaran bercampur cemas memenuhi hati mereka. Sang ustadz melanjutkan dengan nada yang sama, tenang namun tegas. Ia berbicara tentang resiko menyampaikan kebenaran, bahwa setiap orang yang berani menegur ketidakadilan atau kemunafikan pasti akan menghadapi ujian, dan bukan ujian yang mudah. Ada kalanya penolakan datang dari yang paling dekat. Ada kalanya kata-kata baik disalahfahami, bahkan dibalik menjadi alasan untuk menyerang penyampainya. Jamaah mulai merasakan getaran yang berbeda dalam diri mereka, bukan karena takut, tapi karena realitas yang disingkapkan terasa sangat dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Sang Ustadz menekankan bahwa iman bukan sekedar ritual, bukan hanya sekedar menjalankan sholat dan puasa, tetapi komitmen penuh terhadap kebenaran dalam setiap aspek hidup. Ia menceritakan contoh nyata, kisah para sahabat dan ulama terdahulu yang tetap teguh meski dihina, dicemooh, dan dicurangi. Setiap kalimat terasa seperti menekan hati. Ada yang menelan ludah, ada yang menarik napas dalam-dalam. Beberapa jamaah menatap lurus ke mimbar, mencoba mencerna setiap kata, seakan takut melewatkan satu pun pesan. Dalam keheningan itu, sang ustadz berkata, "Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Takutlah pada dosa yang timbul ketika kebenaran dibungkam." Kata-kata itu menggantung di udara. Beberapa jamaah tampak berkaca-kaca, sebagian lain menahan rasa tersentuh. Suasana menjadi lebih intens saat ia mulai membahas konsekuensi menyampaikan dakwah yang tulus. Bahwa seorang dai atau ustadz tidak hanya menghadapi pandangan manusia, tetapi terkadang juga resiko hukum, politik, dan bahkan fitnah. Di beberapa sudut masjid, seorang jamaah tua menunduk lama. Tangan yang biasanya menempel di tongkat kini terlipat di dada. Sementara di belakang, seorang remaja tampak tegang menatap sajadahnya sendiri. Semua menyadari satu hal,
Khutbah ini berbeda dari khutbah biasa. Ada rasa urgensi, ada peringatan yang terselip di setiap kata, yang membuat setiap orang di ruangan itu sadar bahwa yang mereka dengar bukan hanya nasihat, tetapi juga panggilan untuk refleksi diri. Sang ustadz menutup bagian ini dengan pertanyaan retoris, bukan untuk dijawab secara lisan, tetapi untuk mengguncang kesadaran setiap jamaah. Apakah kalian siap menghadapi kebenaran meski dunia mungkin tidak siap mendengarnya? Detik-detik setelah pertanyaan itu mengisi udara, masjid tetap hening. Tak ada jawaban verbal, tak ada bisik-bisik. Semua jamaah terdiam, tenggelam dalam pemikiran mereka masing-masing. Beberapa menunduk, ada yang memejamkan mata, ada pula yang menatap lurus ke mimbar, mencoba mencerna makna yang baru saja disampaikan. Dan tanpa mereka sadari, keheningan itu sendiri menjadi pesan paling kuat. Pesan bahwa kebenaran sering datang bersama ketidaknyamanan, dan bahwa siapapun yang berdiri teguh di jalan yang benar akan selalu menghadapi ujian. Dan saat khutbah berakhir, sang ustadz menundukkan kepala sejenak, mengatur napas, lalu duduk di sisi mimbar. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan. Hanya ketenangan yang tercipta dari kesadaran mendalam jamaah. Dan meski mereka tidak menyadarinya saat itu, suasana menegangkan hari itu menandai awal dari peristiwa besar yang akan menggemparkan komunitas mereka. Hari itu berakhir dengan keheningan yang masih terasa di masjid. Jamaah perlahan meninggalkan saf, saling bersalaman, sebagian tetap termenung. Di luar, udara Jumat yang hangat tak mampu menenangkan pikiran mereka. Khutbah tadi begitu kuat, hingga banyak yang masih memikirkan setiap kata yang terlontar. Sang ustadz dengan wajah tenang namun sedikit letih, melangkah turun dari mimbar, menata sajadahnya, dan kembali ke ruang imam. Tak ada yang mengira, momen sederhana itu akan menjadi titik awal peristiwa yang jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, potongan video khutbah mulai muncul di media sosial. Awalnya hanya dibagikan oleh jamaah yang merasa terinspirasi dengan komentar sederhana seperti, "Khutbahnya begitu menyentuh hati." Namun seperti api yang kecil tapi cepat merambat, video itu mulai tersebar luas, masuk ke grup-grup chat, kanal YouTube lain, bahkan akun-akun populer. Setiap potongan kalimat yang lugas dan tegas menjadi bahan perbincangan. Awalnya pujian dan dukungan mendominasi. Banyak yang kagum dengan keberanian sang ustadz menyampaikan kebenaran tanpa takut pada penolakan. Namun seiring berjalannya waktu, muncul komentar-komentar yang mempertanyakan kata-kata tertentu. Ada yang menilai khutbah itu terlalu tegas, ada yang merasa tersinggung, dan tak sedikit yang menafsirkan pesan itu dengan cara berbeda dari maksud aslinya. Situasi mulai berubah ketika beberapa pihak yang merasa tersinggung memutuskan untuk menindaklanjuti melalui jalur resmi. Laporan resmi terhadap sang ustadz pun muncul. Tidak jelas apakah maksudnya untuk memperingatkan atau semata-mata sebagai bentuk reaksi berlebihan. Yang pasti, sejak hari itu, khutbah yang sederhana di masjid kini menjadi kontroversi publik. Di tengah kehebohan itu, jamaah yang hadir di masjid pada Jumat sebelumnya merasa campur aduk. Ada yang mendukung ustadz sepenuhnya, ada yang mulai ragu. Bahkan beberapa yang awalnya mengagumi keberaniannya, kini khawatir. Apakah tindakan mereka membagikan video turut memperbesar masalah? Suasana hati mereka berubah dari kagum menjadi penuh pertanyaan. Sang ustadz sendiri tetap tenang. Ia tidak membalas kemarahan atau cekaman dengan kata-kata keras. Sebaliknya, ia memilih diam, berdoa, dan terus fokus pada dakwahnya. Ia paham memberi nasihat yang benar memang tak selalu diterima dengan hangat, dan konsekuensinya bisa jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Media sosial pun terus memanas. Diskusi yang awalnya santai berubah menjadi perdebatan sengit. Setiap kata yang diucapkan dalam khutbah dianalisis ulang, dikutip dan disebarkan tanpa konteks lengkapnya. Sang ustadz menjadi perbincangan publik, bukan hanya sebagai pembicara, tetapi juga sebagai simbol dari keberanian menghadapi kebenaran.
Banyak orang mulai bertanya, apakah seorang dai harus selalu siap menghadapi resiko seperti ini? Di sisi lain, beberapa jamaah yang menyaksikan kejadian itu mulai menyadari pelajaran yang lebih dalam, bahwa dakwah bukan sekedar tentang popularitas atau pujian, tetapi tentang tanggung jawab, kesabaran, dan keteguhan, bahwa keberanian untuk menyampaikan kebenaran akan selalu diuji, dan terkadang ujian itu datang dari arah yang tak terduga, teman, tetangga, atau bahkan pihak berwenang. Konsekuensi dari khutbah itu menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa kata-kata yang dilontarkan dengan keberanian bisa menimbulkan gelombang yang tak terduga, bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa berdampak luas ketika disaksikan publik. Dan yang terpenting, bahwa keteguhan dalam menyampaikan kebenaran bukan pilihan mudah, tapi panggilan yang harus dijalani. Dan meski kontroversi mulai memanas, satu hal tetap jelas, khutbah itu meninggalkan kesan yang mendalam, bukan hanya bagi yang hadir secara langsung, tetapi bagi ribuan orang yang menontonnya secara daring. Seolah dunia mengingatkan bahwa kebenaran dan keberanian selalu berjalan berdampingan, dan keduanya sering membawa ujian yang tak ringan. Setelah laporan itu muncul dan kontroversi meluas, sang ustadz tetap menjalankan rutinitasnya dengan tenang. Ia sadar bahwa dakwah tidak selalu disambut dengan tepuk tangan. Bahkan kebenaran yang paling murni sekalipun bisa menimbulkan gejolak. Meski hati jamaah dan masyarakat terbagi antara dukungan dan penolakan, ia memilih untuk fokus pada satu hal. Pesan yang benar harus tetap disampaikan. Di beberapa kesempatan, ia kembali mengingatkan jamaah dan pengikutnya bahwa keberanian menyampaikan kebenaran bukanlah sekedar kata-kata di mimbar. Itu adalah keputusan hidup yang menuntut kesiapan menghadapi resiko sosial, kritik, bahkan fitnah. Sang ustadz menekankan bahwa menjadi seorang pembawa cahaya, meski hanya seberkas kecil, berarti harus siap menerima konsekuensi yang datang bersamaan dengan kebenaran. Beberapa jamaah yang awalnya takut menyuarakan pendapat atau menahan diri karena kekhawatiran, mulai memahami pesan itu lebih dalam. Mereka melihat bahwa imam yang berdiri teguh di mimbar bukan hanya menyampaikan khutbah, tapi juga teladan nyata keberanian dan kesabaran. Pelajaran itu perlahan menembus hati mereka. Kebenaran seringkali berat, namun tetap harus diperjuangkan. Sang ustadz pun menekankan, meski dunia menilai dan menghakimi, nilai kebenaran tidak pernah berubah. Ia mengingatkan kisah-kisah para sahabat dan ulama terdahulu yang menghadapi ujian jauh lebih berat, namun tetap konsisten dalam menyampaikan dakwah mereka. Dari situ, jamaah mulai menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan dengan niat ikhlas bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, tetapi juga menjadi pahala yang terus mengalir bagi penyampainya. Di tengah gelombang kritik dan laporan resmi, sang ustadz tetap menjadi figur yang meneduhkan bagi mereka yang mencari kebenaran. Ia tidak terjebak dalam pertengkaran, tidak membalas kebencian dengan kebencian. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan adalah kunci dalam menghadapi ujian dakwah. Ini bukan sekedar teori, tetapi praktik nyata yang harus dijalani oleh setiap muslim yang ingin berdiri teguh di jalan Allah. Pelajaran terbesar bagi jamaah dan pengikutnya adalah kebenaran selalu memiliki harga. Harga itu bisa berupa kritik, penolakan, bahkan ancaman. Tapi bagi mereka yang ikhlas dan sabar, harga itu sebanding dengan pahala dan keberkahan yang akan mengalir. Setiap ujian adalah cermin untuk mengevaluasi niat, kesabaran, dan komitmen kita pada dakwah yang tulus. Dan akhirnya, setelah gelombang kontroversi mulai mereda, satu hal tetap jelas. Khutbah itu telah meninggalkan jejak mendalam bagi semua yang hadir dan bagi mereka yang menontonnya secara daring. Bukan hanya kata-katanya,
Tetapi keberanian sang ustadz menghadapi resiko telah menjadi inspirasi nyata. Para jamaah mulai memahami bahwa dakwah bukan sekedar menyampaikan ilmu, tetapi menghidupi kebenaran meski dunia tidak selalu ramah. Pesan itu begitu kuat sehingga meninggalkan kesan abadi, bahwa keberanian untuk menyuarakan kebenaran selalu diuji, dan siapapun yang berdiri teguh di jalan yang benar akan menghadapi ujian. Namun ujian itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan iman, menegaskan komitmen, dan memberi teladan bagi generasi berikutnya. Sahabat Cahaya Umat, dari sini kita belajar bahwa dakwah dan kebenaran memiliki harga. Tapi harga itu sebanding dengan pahala, keberkahan, dan ketenangan hati yang tak ternilai. Bahwa menyampaikan kebenaran meski menimbulkan kontroversi tetaplah sebuah amal yang mulia. Dan yang terpenting, keberanian di jalan yang benar selalu membawa cahaya, meski dalam keheningan dan ujian yang berat sekalipun. Sahabat Cahaya Umat, dari kisah khutbah ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Kebenaran tidak selalu diterima dengan mudah, namun tetap harus disampaikan. Seorang ustadz berdiri teguh di mimbar bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menegaskan bahwa dakwah yang tulus kadang datang dengan ujian dan risiko. Bahwa kata-kata yang diucapkan dengan niat ikhlas bisa menyentuh hati banyak orang, sekaligus menimbulkan perbedaan pendapat. Kita belajar bahwa dalam hidup, menyuarakan kebenaran membutuhkan keberanian, kesabaran, dan keikhlasan. Bahwa dakwah bukan hanya soal popularitas atau pujian, tapi tentang menghidupi nilai-nilai kebenaran, meski dunia kadang menentang. Ujian yang datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan iman, dan mengingatkan kita bahwa jalan kebenaran selalu memiliki tantangan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan menambah kesadaran kita untuk selalu berdiri teguh di jalan yang benar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang bisa mengambil pelajaran dan mendapatkan cahaya dari channel Cahaya Umat. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat. Semoga Allah selalu memberi kita keberanian, kesabaran, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.